Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aliran filsafat empirisme. Oke, secara singkat, aliran empirisme itu menekankan pentingnya pengalaman penginderaan ya sebagai satu-satunya sumber utama di dalam memperoleh pengetahuan. Maka empirisme itu bertolak belakang ya dengan rasionalisme terkait dengan epistemologi atau pencarian kebenaran dan juga pengetahuan manusia. Nah, empirisme itu juga menekankan peran penting dari pengalaman dan juga bukti-bukti konkretnya, terutama bukti-bukti yang didapat dari pengalaman penginderaan manusia di dalam pembentukan sebuah ide-ide ya, atau pengetahuan itu di atas keberadaan dari ide bawaan atau innate ideas yang kemarin kita definisikan sebagai sesuatu yang memang sudah dibawa sejak lahir oleh setiap individu. Nah, rantai aliran filsafat empirisme itu dimulai dari empirisme awal ya, kemudian beralih dan berkembang pada masa Renaissance di Italia, kemudian muncul empirisisme Inggris, lalu ada fenomenalisme, ada empirisme logis, dan nantinya akan terbentuk satu aliran baru yang disebut pragmatisme. Kita akan bahas juga nanti. Nah, kita lanjut dulu pada pembahasan ini ya, bahwa aliran filsafat empirisme itu secara historis ini dimulai sejak masa Sofis. Masa Sofis itu pada masa Yunani kuno ya. Jadi pada masa atau era Sofis ini aliran empirisme itu sebenarnya bibitnya sudah muncul, di mana ada upaya penolakan ya dari spekulasi-spekulasi yang muncul dari para filosof pada abad itu mengenai dunia sebagai satu kesatuan yang harus dibahas ya, termasuk juga kehidupan manusia dan juga masyarakat sebagai suatu kajian yang harus didalami begitu. Kemudian pada masa Aristotle ini juga ada muncul satu konsep tabula rasa yang nantinya juga menjadi satu konsep utama yang dibahas di dalam aliran empirisme. Tabula rasa itu kemarin ya, bahwa manusia itu lahir tidak membawa ide bawaan sehingga dianggap sebagai kertas putih yang masih kosong. Nah, kemudian pada masa Stoa atau Stoicisme kemarin juga sudah saya jelaskan ya, bahwa pikiran manusia itu pada awalnya itu kosong, sebagaimana tabula rasa tadi yang dicetuskan oleh Aristotle itu. Nah, ini juga dibahas juga di gerakan Epikureanisme, bahwa konsep manusia itu sebuah penyimpanan image-image atau pengalaman-pengalaman dan juga pengetahuan yang menjadi satu hanya karena sense experience atau pengalaman indera. Nah, jadi pengetahuan itu tidak muncul tiba-tiba dari dalam diri, tetapi juga harus melalui penginderaan. Nah, itu pada masa kuno. Kemudian pada masa pertengahan, teori tabula rasa ini dikembangkan juga lebih jauh oleh Al-Farabi, dielaborasi ulang oleh Ibnu Sina, dan didemonstrasikan juga oleh Ibnu Tukai. Saint Thomas Aquinas pun di sini juga menolak ide-ide bawaan. Jadi semua ide itu diabstraksikan ya dari intelektualitas, dan itu pun harus melalui panca indera. Jadi bukan dari ide bawaan sejak lahir. Nah, kemudian William Ockham juga begitu, bahwa semua pengetahuan yang ada di alam semesta ini datang dari penginderaan. Jadi bukan muncul bersamaan dengan lahirnya manusia sejak lahir, itu tidak. Tetapi memang ini adalah satu akumulasi ya dari pengalaman hidup yang dialami oleh manusia sepanjang hidupnya. Nah, baru kemudian pada filsafat modern ini ada muncul beberapa tokoh para filsuf empirisme yang lebih konkret ya. Seperti Francis Bacon ini, bahwa satu-satunya pengetahuan yang berharga untuk didapatkan itu adalah yang berdasarkan bukti-bukti empiris ya, bukti empiris dari
dunia alamiah yang kita indrakan sehari-hari itu. Jadi Francis Bacon ini juga salah satu pionir dari gerakan atau aliran filsafat empirisme ini. Lalu kemudian pada abad 17 dan 18 nanti akan muncul sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan, ada empirisme Inggris yang itu dipelopori oleh John Locke, George Berkeley, dan juga David Hume yang menjadi kunci dari pergerakan atau aliran filsafat empirisme itu. Oke, kita akan bahas satu persatu bagaimana pendapat dari para filsuf empirisme ini. Pertama tadi Francis Bacon, ya Francis Bacon ini. Jadi Bacon ini menentang kebenaran dari logika atau penalaran manusia sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Tidak mungkin akal manusia itu memunculkan sebuah pengetahuan ya secara tiba-tiba muncul begitu, tidak mungkin, karena semua harus melalui penginderaan. Jadi dia juga menyatakan bahwa objektivitas itu hanya bisa diperoleh melalui scientific method, ya metode saintifik atau metode induktif. Artinya harus ada ya pengamatan, kemudian baru kita melakukan penalaran ya. Jadi ada pengenalan, penginderaan dulu, baru kemudian kita memproses, oh apa yang kita lihat ini sebenarnya, apa yang kita pegang ini sebenarnya apa sih. Nah, itu yang membuat ini menjadi objektif ya, karena memang harus berdasarkan objek. Kemudian kebenaran itu terletak pada objek, bukan pada subjek. Artinya kebenaran itu bukan terletak pada akal atau logika manusia sebagai subjek dari penelitian ya, tetapi pada objek yang diteliti. Maka dengan demikian akan dihasilkan sebuah kebenaran yang bersifat objektif. Nah, ini yang kemudian disebut dengan Baconian method ya. Jadi metode Baconian itu sebenarnya adalah gabungan dari pentingnya dan juga kemungkinan-kemungkinan dari sebuah metodologi skeptis. Artinya adalah skeptis itu kan kemarin berjalan di tengah ya. Kalau arti negatifnya memang peragu, tetapi arti positifnya adalah kita tidak bisa menganggap sesuatu itu sudah final kebenarannya, semuanya serba relatif. Maka perlu diadakan studi lebih lanjut. Kemudian ada John Locke. John Locke ini mempopulerkan kembali konsep tabula rasa ya, bahwa manusia itu lahir seperti kertas putih yang masih kosong. Artinya kertas ini nanti ditulisi apa, diwarnai apa, itu tergantung pengalaman dari manusia secara individual. Nah, jadi pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman ya dari kelima panca indera. Jadi alurnya adalah sensasi dulu, baru kemudian refleksi. Secara konkret ini dimulai dari adanya suatu objek tertentu, objek kajian ya di sini yang dimaksud, entah itu sains alami ataupun sains sosial. Dari objek yang akan dikaji itulah kemudian kita mengadakan sebuah sensasi. Sensasi itu adalah pengenalan panca indera. Jadi ketika ada objek, maka panca indera duluan yang mengenali objek tersebut, ya, mengkaji objek tersebut. Dari situ kemudian refleksi. Refleksi ini artinya adalah abstraksi intuitif. Berarti ini adalah peran penting dari akal itu ada di sini. Ya. Setelah ada pengenalan penginderaan, pengenalan panca indera, baru kemudian dilakukan abstraksi intuitif yang dimotori oleh akal pikiran manusia. Baru kemudian kita akan mendapatkan pengetahuan empiris. Ya, pengetahuan itu jadi sebenarnya terletak pada objek kebenarannya. Dari objek itu kemudian ada sensasi dari pengenalan panca indera, kemudian ada refleksi. Ini dari penalaran manusia itu untuk memikirkan, menganalisis, baru kemudian memunculkan sebuah pengetahuan. Nah, lalu ada filsuf yang ketiga ya, George Berkeley. George Berkeley ini mempopulerkan teori subjektif idealisme. Ya, jadi dia juga bisa masuk ke aliran idealisme sebenarnya, tetapi di sini yang membuat penting ya, membuat dia menjadi tokoh empirisme yang penting, ini adalah subjektif idealismenya ini. Jadi dunia ini tidak benar-benar eksis,
Apa yang benar-benar eksis itu adalah sesuatu yang ada di dalam pikiran dan persepsi panca indera manusia. Jadi ibaratnya yang kita lihat ini kita ya, kita manusia, ini kita melihat benda atau orang lain gitu. Sebenarnya ini adalah proyeksi saja. Ya, proyeksi dari apa? Dari pantulan cahaya matahari yang masuk ke mata, kemudian kita bisa mengenali bahwa di sana ada benda. Matahari ini menyinari benda yang akan kita lihat, yang kemudian memantulkan sebuah sinyal-sinyal ya, bahwa di sana ada benda. Maka tidak salah ketika George Berkeley ini menyatakan bahwa apa yang kita lihat ini hanya proyeksi. Ini. Kemudian David Hume punya pandangan bahwa pengetahuan manusia itu terdiri atas dua hal ya. Pertama adalah hubungan dari ide-ide, yang kedua adalah fakta benda-benda. Hubungan dari ide-ide itu contohnya adalah seperti ini, sesuatu yang bersifat alamiah yang kemudian melibatkan pengamatan dari seluruh dunia ya, dan memang semuanya sepakat gitu. Misalkan seperti matahari yang selalu terbit dari timur. Ini adalah hubungan dari ide-ide. Kenapa demikian? Karena ya konsepnya panjang sekali ya, bahwa bumi itu berotasi, kemudian memunculkan siang dan malam itu ya. Ini adalah satu penelitian atau pengamatan yang berkesinambungan dari seluruh dunia, semuanya sepakat mengenai hal itu. Kemudian terkait dengan fakta benda-benda, ini misalnya adalah proposisi matematika dan logika. Misalkan 2 tambah 3 itu selalu 5 dimanapun berada ya. Di Indonesia, di Afrika, di Tunisia, di Brazil, semuanya sama. 2 tambah 3 itu selalu 5. Ini adalah fakta dari benda-benda. Oke, kemudian pengetahuan itu merupakan turunan ya dari sebuah impresi atau kesan yang datang dari persepsi panca indera. Jadi mirip dengan John Locke tadi, bahwa pengetahuan itu tidak muncul dari akal pikiran manusia secara tiba-tiba, tetapi berawal dari persepsi panca indera. Lalu menurut David Hume juga ada 2 jenis ide ya. Pertama adalah simple idea atau ide sederhana, dan juga complex idea atau ide-ide yang kompleks. Artinya kesatuan dari beberapa ide-ide sederhana itu. Misalkan saya beri contoh laptop begitu ya. Ide mengenai laptop ini merupakan gabungan ya dari beberapa komponen ya. Jadi ada keyboard, ada layar monitor ya, ada touchpad ya, dan semua ini harus terangkai dalam satu kesatuan dan terhubung melalui motherboard misalnya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan laptop. Maka laptop itu complex idea, sedangkan simple idea-nya itu adalah komponen-komponen yang menyusun laptop tadi. David Hume ini juga merupakan inisiator dari metode saintifik. Semuanya harus berdasarkan bukti-bukti saintifiknya. Itu yang kemudian membuat empirisme ini sangat kuat di dalam pembuktian fakta-fakta empirisnya. Nah, dari sini kita bisa garis bawahi ya beberapa kelebihan dari aliran empirisme ini. Pertama adalah tersusun secara sistematis karena harus melalui proses observasi ilmiah ya, pengamatan dan juga penalaran yang ketat baru bisa dikatakan sebagai sebuah pengetahuan. Kemudian harus bisa diobservasi, harus bisa diukur, dan yang terakhir adalah kebenaran yang bersifat relatif itu akan memunculkan kajian-kajian empiris yang lebih lanjut ya, yang lebih lanjut di masa yang akan datang. Jadi kebenaran-kebenaran relatif itu yang tadi berdasarkan observasi dan pengukuran ini kan tidak bersifat mutlak ya. Jadi bisa salah, ada kemungkinan salahnya. Maka kebenaran relatif itu akan menstimulasi studi-studi empiris yang lebih jauh. Itu kelebihan dari empirisme. Nah, kemudian kalau kelemahannya adalah keterbatasan dari penginderaan manusia. Ya, kita tahu bahwa misalkan saya jarak pandangnya hanya 5-10 meter misalkan. Jadi nanti kalau sudah lebih dari itu saya tidak akan bisa melihat dengan jelas ada apa di sana, ada siapa di sana gitu ya. Ini keterbatasan indera manusia. Kemudian kelemahan yang kedua adalah
kadang-kadang panca indera manusia itu menipu. Misalkan nih ya, nalar kita itu secara tidak sadar akan menuntun kita ya, bahwa oh ketika kita sedang sakit maka nafsu makan kita akan turun begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bahwa kadang-kadang panca indera manusia itu menipu. Atau juga kadang-kadang objek yang menjadi kajian itu juga menipu. Misalkan fata morgana ya. Teman-teman pasti pernah melihat MotoGP ya. MotoGP atau ya kalau kalian sedang lewat di jalanan lurus ya, di aspal yang terkena panas matahari pada waktu siang hari itu, jam 11 atau jam 12, maka akan muncul bintik-bintik air ya, seolah-olah di kejauhan sana ada air padahal tidak ada apa-apa. Ini adalah salah satu contoh fata morgana. Nah, kemudian kelemahan yang lain juga itu tidak cocok ya apabila diterapkan pada kajian-kajian metafisik. Ya, kajian metafisik ini kan sesuatu yang mengkaji sesuatu hal yang tidak kasat mata, dan empirisme itu harus berdasarkan bukti empiris, bukti konkret dari yang bisa ditangkap oleh panca indera. Maka ini tidak cocok untuk kajian-kajian metafisik. Ya, jadi beberapa karakteristik dari empirisme ini, pertama adalah menolak ide-ide bawaan. Jadi istilah kecerdasan bawaan itu sudah ditolak sejak awal oleh aliran empirisme ini. Kemudian panca indera dan juga pengalaman ini adalah sumber utama dari seluruh pengetahuan manusia. Jadi bukan akal ya, tetapi kembali kepada panca indera dan juga pengalaman manusia. Kemudian metode induksi empiris ini sangat-sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah pengetahuan. Jadi tidak boleh pengetahuan itu dibangun hanya dengan penalaran saja, tetapi harus menggunakan metode induktif yang bersifat empiris. Dan karakteristik utama dari pengetahuan di dalam empirisme itu adalah a posteriori. A posteriori itu artinya berdasarkan pengalaman. Kalau kemarin rasionalisme bersifat a priori namanya ya. A priori itu tidak harus ada objektifikasi, tidak harus ada sebuah pengamatan, cukup dengan penalaran. Tetapi kalau empirisme ini bersifat a posteriori, harus berdasarkan dari pengalaman. Kemudian dunia yang kita hadapi ini sehari-hari ini ya, terdiri atas simple idea dan complex idea. Tadi sudah saya jelaskan ide-ide sederhana dan ide-ide yang lebih rumit. Dan yang terakhir adalah kebenaran dari sebuah pengetahuan itu hanya terbatas pada status mungkin, possibility, sebuah kemungkinan. Artinya ini bersifat relatif. Tidak ada yang kemudian menjadi benar-benar tepat ya, secara yakin menyebut sesuatu itu benar secara mutlak itu tidak mungkin, karena di dalam empirisme semua yang kita lihat itu sangat dinamis ya, berkembang, berubah, dan seterusnya. Oke, jadi itu penjelasan saya terkait dengan aliran filsafat empirisme. Pertanyaan yang harus kalian jawab tentu saja adalah bagaimana kira-kira kalau aliran empirisme ini diterapkan dalam dunia pendidikan. Apakah ada sisi positifnya ataukah ada sisi negatifnya juga? Silahkan dijawab sesuai dengan pengetahuan dan juga pemahaman kalian terkait dengan ide-ide aliran filsafat empirisme yang sudah saya jelaskan. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.